Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan kita membaca basmalah terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absensi, silakan nanti Ibu ambil di kolom komentar. Jadi silakan Anda tuliskan nama dan kelasnya di kolom komentar yang nantinya akan Ibu cek masing-masingnya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ekonomi Islam. Nah, kita akan membahas salah satu materi dari ekonomi Islam ini, yang dimana yaitu khiyar. Pengertian khiyar. Yang kedua yaitu dasar hukum khiyar, yang ketiga yaitu macam-macam khiyar, dan yang keempat yaitu hikmah dari khiyar itu sendiri. Nah, di sini saya ada membuat peta konsep. Dapat dilihat bahwasannya kita akan membahas tentang pengertian khiyar, yang kedua yaitu dasar hukum khiyar, yang ketiga yaitu macam-macam khiyar, dan yang keempat yaitu hikmah dari khiyar itu sendiri. Nanti kita akan bahas masing-masingnya. Materi yang pertama, pengertian dari khiyar. Nah, kata khiyar menurut bahasa yaitu antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Nah, bisa kita pahami ya bahwasannya khiyar itu menurut bahasa adalah antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah yaitu hak antara penjual atau pembeli untuk meneruskan transaksi jual belinya atau membatalkannya. Dan materi yang ketiga yaitu dasar hukum khiyar yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Su'aib an abihi an jaddahi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayya'a bil khiyar ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wala yahillu lahu ayyufariqa sahibahu khasyata ayyastaqiyalahu. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Dari Ammar bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seseorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar itu ada 4 supaya kita mudah memahaminya. Yang pertama yaitu khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aibi, dan yang keempat yaitu khiyar ru'yah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hukum khiyarnya sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua yaitu khiyar syarat, yang dimana khiyar syarat ini adalah hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih ada masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, contohnya yaitu si Fauzan dan Fauzana. Nah, Fauzan ini sebagai penjual dan Fauzana ini sebagai pembeli.
Nah, seorang Fauzana ini mau membeli sepatu kepada Fauzan untuk adiknya, akan tetapi adiknya tidak ikut pada saat transaksi jual beli. Nah, Fauzana bilang ke Fauzan bahwasannya adiknya tidak dibawa, akan tetapi dicobakan di rumah dan kemudian dikembalikan lagi besok paginya. Itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak dan contoh dari khiyar syarat yang dimana hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu contoh khiyar syarat. Dan yang ketiga yaitu khiyar aibi, di mana khiyar aibi adalah hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Itu khiyar aibi. Dan yang keempat yaitu khiyar ru'yah, yang dimana khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan karena barang atau objek yang dilakukan transaksi itu belum terlihat langsung. Contohnya ketika kita berbelanja online. Jadi dapat kita ingat bahwasanya ada 4 macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aibi, dan yang keempat yaitu khiyar ru'yah. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah dilaksanakannya khiyar tersebut. Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari penyesalan sejak dini. Sama-sama kita ketahui bahwa misalnya khiyar itu adalah hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan. Nah, yang kedua hikmahnya yaitu memperkecil kemungkinan adanya penipuan. Yang ketiga, mendidik penjual atau pembeli untuk bersifat hati-hati, cermat, serta teliti. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Nah, untuk itu materi kita hari ini. Silakan dipahami, kemudian baca-baca ulang pada materi yang Ibu kirimkan di WA Group. Untuk PPT nanti akan Ibu kirimkan di WA Group. Dan kemudian untuk tugas minggu depan silahkan Ananda buatkan peta konsep mengenai khiyar ini, akan kita kumpulkan minggu depan. Sekian materi kita hari ini dulu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.